Halo, selamat datang di Kongko United TV. Belgium 1, Italia 2. Pertandingan cukup menarik untuk ditonton walaupun sedikit membosankan karena Italia banyak megang bola tapi nggak banyak bikin kesempatan ya, nggak banyak bikin chances-chances bagus ya. Jarang banget tuh bola Italia masuk ke dalam kotak penaltinya Belgium. Kalau kita lihat statistik bisa kita lihat juga on target 4 untuk Italia, off target 5, block shot 4. Bisa bayangin ya. Jadi block shot ini 4 tapi walaupun block shot 4 kebanyakan Immobile lah itu maksain nembak dari luar kotak penalti ya. Jadi di babak pertama, terutama di babak pertama, Italia banyak megang bola ya, tapi jarang banget create chances. Menurut gue problem utamanya Italia hari ini permainannya itu Spinazzola itu nggak bekerja, nggak berfungsi hari ini ya. Dan gue udah feeling banget tuh di babak pertama kok mainnya Spinazzola beda banget. Biasanya dia megang bola, dia mau coba ngelewatin orang, dia mau coba ngadu nyeprint. Tapi jarang banget kelihatan seperti itu ya. Bahkan satu-satunya gue lihat dia coba ngadu nyeprint itu di babak kedua di mana dia cedera ya. Jadi kiri ini sebenarnya sama sekali nggak jalan. Sementara gue sering ngomong sistemnya Italia itu walaupun 4-3-3, tapi pada saat mereka main bola dia jadi 3-4-3. Spinazzola langsung maju ke kiri jadi winger jadi sayap kiri, benar nggak? Nah itu problemnya. Ya dia nggak kalau dia megang bola selalu balik ke Verratti, selalu balik ke Insigne. Jadi sangat mengandalkan performa Verratti sama Insigne. Padahal di 30 menit pertama Verratti itu mainnya kurang gitu bagus ya, kurang gitu bagus. Tapi setelah dia kasih assist ke Barella lah baru mulai kelihatan. Kita ngomongin dulu golnya Bonucci yang dianulir ya karena itu offside dan itu beneran offside ya. Sebenarnya kalau nggak kena si Di Lorenzo dulu lututnya itu onside dan harusnya itu ditunggol tapi ya karena lututnya Di Lorenzo Bonucci posisi offside jadi offside itu. Padahal pas free kick sih dia onside ya jadi sayang banget. Golnya Barella ya ini menurut gua apa ya sedikit blunder pemain kali ya karena ada 2-3 orang yang ngelilingin Barella tapi Barella berhasil lolos terus dia nembak gitu dan ke tiang jauh gol gitu jadi nggak apa namanya nggak ya bagusnya Barella juga lah finishing cuman ya itu harusnya sih ya bisa lah gitu ke cover ada 2-3 orang kok deket Barella tapi nggak bisa cover Barella sama sekali gitu padahal dia hampir jatuh bener nggak. Golnya Insigne keren banget ya ya tipikal golnya inside forward ya dari kiri kalau nusuk ke dalam pasti nyari ruang begini dipisangin gitu loh ke tiang jauh itu udah ininya banget lah dan Insigne ini dua tiga kali shot ada golin satu hari ini lumayan. Golnya penalti Romelu Lukaku menurut gue sih ini begonya si siapa di Lorenzo ya. Oke lah dia hari ini kewalahan banget di Lorenzo kelihatan kalah sprint mulu sama si siapa sih pemainnya si itu Doku sama Boku atau Doku gitu ya gue lupa ya. Lihat dulu bentar deh timbang salah. Doku ya si Doku dia kalah sprint mulu sama Doku ya di dalam kotak penalti malah ngejatuhin lawan. Nah ini yang gue selalu bilang ya orang bilang kok Wan Bissaka jadiin center back aja kayaknya cocok mana cocok ya kan lu dalam kotak penalti lu nggak boleh jatuhin orang lu nggak boleh bikin pelanggaran ya lu harus percaya sama ini biarin aja dia crossing si Doku bener nggak perlu gitu lu mendingan ngalangin jangan jangan ngadu body pakai tangan juga lu mendingan ngalangin itu bola biar nggak kena cross bener nggak tapi dia malah aduh jatuhin lawan di situ kan kesel liatnya ya makanya lu bayangin kalau misalnya si Wan Bissaka jadi center back ya dia harus ngadu sama orang begitu di tackle ya penalti mulu kita kena penalti mulu ya pelanggaran di kotak penalti itu kan sensitif pemain lawan jatuh udah pasti pada orang weh pada penalti benar nggak ya di Lorenzo begonya di situ tuh harusnya itu dia nggak terjadi ya menurut gue sih harusnya dibiarin cross aja karena gimana pun juga Doku masih muda ya dan menurut gue sih dia cukup oke lah mainnya di sekarang ya di hari di game ini ya cuma harusnya dibiarin crossing aja kan di tengah-tengah udah banyak pemain gitu udah banyak pemain Itali ya harus percaya aja gitu bener nggak ya babak pertama jujur kalau dari segi peluang peluang emas kayaknya sih lebih banyak bagus Belgium ya di babak pertama karena gimana pun juga melalui counter attack ya lebih gampang lah untuk karena ada banyak space lebih gampang untuk create peluang menurut gue sih ada satu atau dua lah di babak pertama yang cukup bagus untuk Belgium kalau nggak salah si siapa ya si De Bruyne nembak walaupun dari kotak penalti itu kenceng banget tuh bisa diselamatin sama Donnarumma. Babak kedua jelas lebih balance ya, bahkan lebih banyak lebih banyak Belgium yang mencoba nyerang, apalagi di 10 menit terakhir lah ya. Itu udah benar-benar Catenaccio abis. Italia pokoknya bertahan abis parkir bus, yang penting nggak kebobolan dan akhirnya berhasil gitu loh ya. Babak kedua juga lumayan banyak sih Belgium ngeliat peluang. Ada kali crossingan
dari kiri ya, siapa tuh yang baru ganti tuh terus 2 menit main terus cedera tuh yang Nacer Chadli ada tuh walaupun dia main 2-3 menit tapi dia sempat crossing sekali tapi Lukaku nggak dapet tuh kalau dapet tuh, udah tinggal depan gawang doang langsung gol tapi ya terlalu cepat dan terlalu tinggi untuk Lukaku. Ya gitulah jadi babak kedua sebenarnya sedikit imbang cuman ya problemnya ya Italia emang kuat lah gitu untuk bertahan. Padahal Bonucci sama Chiellini awal-awal tuh dalam ngadepin counternya Belgium tuh cukup kewalahan loh. Ya kita tahu lah ya Lukaku seberapa gede badannya dan Bonucci itu nggak gampang ngadu sprint sama dia. Walaupun dia gede kan dikesit juga ya, tapi nggak gampang gitu loh untuk ini. Jadi untungnya sih pengalaman ya, untungnya pengalaman itu sangat berarti ya. Jadi counter-counternya ini Belgia bisa dipatahkan lah sama Bonucci dan Chiellini sih kalau gue bilang. Kalau nggak ada pengalaman sih menurut gue sih itu udah dari fisik kalah begitu sih berat banget ya. Jadi cukup menarik lah untuk ditonton ya jujur aja walaupun sekali lagi sedikit membosankan. Kasihan banget Spinazzola cedera dan feeling gue sih Emerson bakal gantiin. Ya sayang aja sih kalau gue bilang sih benar nggak ya karena dia di beberapa game terakhir Spinazzola kan mainnya cukup bagus dan impactnya cukup tinggi benar nggak ya. Oke, kita lihat line up. Ngomongin sedikit Belgium, Lukaku menurut gue sih striker kuat ya. Hampir ngegolin juga kan dia dari De Bruyne punya crossing dia udah kena ya udah tinggal sendirian kena tapi Spinazzola berhasil ngeblok kena pahanya Spinazzola kalau nggak itu bisa gol juga udah seri. Menurut gue Lukaku main cukup bagus ya. Dia hold up ballnya bagus cuman dia emang kalah pengalaman lah sama si Chiellini sama Bonucci. De Bruyne mainnya bagus hari ini impactnya gede banget dia punya crossingan dia punya shooting semua itu bagus. Doku walaupun ya masih muda 19 tahun tapi kelihatan confidence-nya ada ya apalagi setelah dapetin penalti ya untuk Belgium kalau udah selesai tuh 0-2 bener nggak tapi Doku menurut gue sih main oke hari ini mainnya. Yang nggak kelihatan gue bilang sih ini Hazard, Munir nih nggak gitu kelihatan, Tielemans juga gitu kelihatan, Witsel masih lumayan dan jelas tiga ini menurut gue sih tiga backnya Belgium mainnya cukup bagus ya terutama Vermaelen yang gue menurut gue sih dia sukses ya nge-man mark si Immobile ya benar-benar bagus dia nge-man mark Immobile. Oke, Donnarumma mainnya bagus banget ya. Adalah 3-4 penyelamatan yang cukup gemilang ya. Kalau enggak itu bisa kebobolan Itali. Di Lorenzo ya jelas mainnya kurang gitu bagus ya. Karena menurut gue itu kesalahan bego banget ya. Ini kalau gue ngeri, sekali lagi gue ngeri kalau Wan-Bissaka masuk kotak penalti itu begitu gitu. Dalam kotak penalti pun dia bakal mikir untuk nekel. Itu bahaya banget yang kayak begitu ya. Jadi lihat aja di Lorenzo ngadu body aja dia ke tangannya begini dikit aja langsung penalti, bener gak? Ya jadi di Lorenzo sih kewalahan lah kalau gue bisa bilang kewalahan kata yang tepat tuh kewalahan jagain si Doku. Chiellini Bonucci mainnya bagus ya gimana pun juga mereka berdua ini pengalamannya sangat bagus walaupun fisik udah nggak gitu prima lagi tapi pengalamannya sangat bagus sekali ya. Spinazzola nggak bagus mainnya hari ini gue harus ngomong begitu karena gimana pun juga dia nggak kasih opsi apa-apalah di depan gitu untuk bantu nyerang tuh nggak banyak opsi tapi satu hal yang dia lakukan bagus adalah dia nyelamatin gawang Italia ya dari golnya si Lukaku padahal dia tinggal sendiri kena pahanya dia itu menurut gue sih itu tapi di luar dari itu Spinazzola kurang fungsional lah sebagai sebagai support pemain wide kirinya Italia kurang kelihatan. Verratti 20-30 menit pertama menurut gue sih banyak melakukan kesalahan ya kayak masih grogi gitu ya masih belum panas mesinnya. Tapi setelah dia kasih assist ke Barella, menurut gue sih itu ya dia mainnya bagus lah, ya bagus. Jorginho sangat ya kalau Jorginho sih sangat apa ya namanya ngakuin kesalahan satu kali doang ya kalau nggak salah ya salah back pass atau apa gitu hampir gol tapi akhirnya jadi corner. Tapi kalau di luar dari itu Jorginho sih menurut gue selama ini main cukup stabil ya, ibaratnya kayak Kante gitu ya dia lumayan di mana-mana lah kalau gue bilang dan lumayan ngebantu defense juga. Barella, ya kalau Barella ya mau ngomong apa ya, orang bilang dia nggak kelihatan, tapi ingat sebenarnya kalau pas megang bola Italia 3-4-3, Barella cuma support Chiesa, cuma support apa namanya kombinasi sama Chiesa ataupun ya kasih passing ke Chiesa lah, intinya seperti itu. Cuman dia ngegolin hari ini akhirnya ya. Gol yang cukup lumayan, tapi ya gitulah kalau Barella gue bilang hari ini mainnya lumayan oke lah ya. Bagusan Verratti sih setelah 30 menit bagusan Verratti tapi pas awal-awal menurut gue sih Barella lebih bagus daripada Verratti mainnya. Insigne keren mainnya hari ini nggak ada Spinazzola. Insigne Verratti menurut gue cukup oke. Mungkin
bisa lebih bagus lagi ya kerjasamanya, tapi lumayan oke lah mereka berdua kerjasamanya, lebih bagus mereka berdua kerjasamanya ketimbang Barella sama Chiesa. Barella sama Chiesa sedikit kurang 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 connect kalau gue bilang sih, ya mungkin jarang main bareng ya, kebanyakan kan sering main sama Berardi. Eh, Chiesa, jelas kalau Chiesa gue sukanya dari dia adalah dia kok sama kayak Spinazzola sebenarnya, dia kalau megang bola dia nggak mikir untuk back pass atau side pass, dia lebih mikir gue harus ngapain gitu kan, dia lebih mikir apakah gue lewatin orang, apakah gue coba create something, apakah gue coba shooting, cari ruang untuk shooting. Jadi dia bener-bener kalau megang bola tuh dia man of action gitu kalau gue bilang Chiesa ya, jadi dia kalau megang bola bener-bener mau melakukan sesuatu gitu, bukan untuk back pass atau side pass, tapi melakukan sesuatu untuk bikin bolanya itu maju ke depan. Menurut gue sih itu kualitas yang sangat baik sekali dari Chiesa. Immobile mainnya jelek banget hari ini. Jujur dia bukan nggak dapat servis, dia dapat servis 2-3 kali ya dari Chiesa, dari siapa itu ada crossingannya, tapi positioningnya suka salah. Dan terutama first touch dia hari ini jelek banget ya. Setiap kali nahan bola gitu atau apa pasti mentalnya sampai 2-3 meter gitu, sampai 5 meter lebih gitu loh. Ya itu menurut gue sih Immobile hari ini jelek banget. Movement sih masih oke ya, movement dia selalu bagus, tapi positioning dia sama first touch dia ini hari ini nih benar-benar jelek sekali, dan dia sering banget kali maksain nembak gitu. 2-3 kali dia maksain nembak ada. Dimana udah ditutup 3 orang dia masih maksain nembak. Jadi kalau gue bilang sih Immobile hari ini jelas not his best day lah hari ini ya. Ya sekian lah gue punya video. Oh ya, si Spanyol menang ya. Spanyol menang 1-3. Ini apa penalti atau apa nih? Ada kartu merah. Oh ya, penalti 1-3. Wah, jadi kasihan juga Swiss ya sebenarnya. Jadi apalagi ada kartu merah lagi. Ini bakal gue nonton nanti karena gue penasaran, karena nextnya kan Italia bakal ketemu Spanyol hari apa nih? Hari Rabu jam 2 bakal ketemu Spanyol, berarti Selasa malam. Gue bakal coba nontonin lah Spanyol, mau lihat mainnya gimana. Tapi bakal seru lah anyway ya lawan Spanyol. Gue nggak tahu feelingnya gimana lawan Spanyol, jujur gue lihat dulu Spanyol mainnya kayak gimana. Walaupun seri 1-3 kan bisa aja kan nggak hoki, bener nggak, kadang kan orang bisa begitu. Ya tapi bakal seru lah, semifinal bakal seru. Ya semifinal yang satu lagi yang bakal nggak seru lah. Ya kan tim katro semua, Iwan Inggris doang yang bagus. Oke, sekian video dari gue ya. Semoga Mancini bisa melakukan sesuatu nanti ya, karena nggak ada Spinazzola, menurut gue kiri itu nggak gitu jalan ya, karena nggak ada pemain white. Emerson bukan pemain jelek, tapi dia jarang main bola di Chelsea, sayangnya. Jadi kita lihatlah bagaimana nanti ya. Oke, sekian video dari gue. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.